Rupiah sempat sentuh Rp16.880 per dolar AS, melemah sekitar 0,56% dalam sepekan. Lalu muncul pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Katanya, rupiah itu undervalue. Artinya apa? Secara fundamental, harusnya rupiah lebih kuat. Inflasi rendah, imbal hasil menarik. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Tapi pertanyaan sederhana, kalau fundamental kita sekokoh itu, kenapa rupiah tetap jeblos? Hari ini di Belajar Uang, kita bahas satu hal yang mengganjal. Rupiah undervalue, siapa percaya? Dalam Kamus Bank Sentral, undervalue itu artinya nilai tukar lebih lemah dari seharusnya. Ibarat barang, lagi diskon besar-besaran, padahal kualitasnya bagus. Menurut BI, pelemahan ini karena ketidakpastian global. Premi risiko naik, global lagi jadi kambing hitam. Tapi di pasar keuangan, investor tidak beli narasi. Investor beli kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun dari pernyataan, tapi dari konsistensi kebijakan. Data menunjukkan modal asing masuk 1,6 miliar US dollar. Secara teori ekonomi sederhana, kalau dolar masuk, rupiah harusnya menguat. Tapi yang terjadi, rupiah tetap di Rp16.880. Disinilah kontradiksi muncul. Teori bilang A, data bilang B. Ini bukan sekedar soal teknis. Ini soal persepsi resiko. Kalau investor masih ragu, arus masuk tidak cukup kuat untuk mengangkat mata uang. Sekarang kita bicara hal yang lebih dalam. Struktur ekonomi Indonesia masih ekspor bahan mentah, impor barang jadi. Artinya apa? Permintaan falas dari korporasi tinggi karena industri kita tergantung impor. Setiap kali dolar dibutuhkan untuk bayar bahan baku, tekanan ke rupiah muncul. Ini bukan soal undervalue atau tidak, ini soal deindustrialisasi yang berlarut. Kalau struktur produksinya tidak berubah, tekanan kurs akan terus berulang. Pasar keuangan sensitif sekali terhadap independensi bank sentral. Di tengah kabar penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, pasar membeli sinyal kehati-hatian. Bukan soal capable atau tidak, tapi soal presiden. Kalau independensi bank sentral dipertanyakan, instrumen kebijakan moneter kehilangan taring. Dan ketika kredibilitas goyah, intervensi sebesar apapun efeknya terbatas. Defisit APBN membengkak ke 2,92%. Belanja besar seperti program makan bergizi gratis mencapai Rp325 triliun. Sementara pembayaran utang dan bunga sudah menyentuh 22 hingga 23% dari pendapatan negara. Investor asing melihat angka-angka ini dan mereka menghitung risiko. Kalau arus kas negara ketat, premi risiko naik. Rupiah pun tertekan. BI menyebut cadangan devisa 154,6 miliar US dollar, setara 6,3 bulan impor. Cukup? Ya. Luar biasa? Belum tentu. Intervensi di pasar NDF dan DNDF dilakukan, tapi sejarah memberi pelajaran. 1997 hingga 1998, cadangan devisa dibakar untuk mempertahankan rupiah. Hasilnya, amunisi habis. Rupiah tetap ambrol, melawan pasar tanpa memperbaiki struktur. Itu seperti menimba air di kapal bocor. Mungkin rupiah memang undervalue secara hitung-hitungan ekonometrik, tapi secara politis dan struktural, ia mencerminkan wajah membangunkan kita. Kalau fundamentalnya benar-benar kuat, kepercayaan pasar akan mengikuti. Solusinya bukan sekedar intervensi, bukan rayuan imbal hasil tinggi. Solusinya adalah revolusi industrial. Bangun kemampuan produksi dalam negeri, kurangi ketergantungan impor,
Dan yang tak kalah penting, jaga disiplin politik, jaga independensi institusi. Rupiah bertengger di Rp16.880. Mungkin terlihat murah. Mungkin secara model statistik dia undervalue. Tapi pasar tidak hidup dari model. Pasar hidup dari kepercayaan. Kalau masalah di rumah belum dibereskan, jangan heran kalau rupiah terus merintih. Karena stabilitas bukan berarti melawan gravitasi. Kadang pelemahan adalah cermin jujur yang harus kita hadapi. Menurut kamu, rupiah benar-benar undervalue? Atau ini cuma narasi untuk menenangkan pasar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, klik like dan share video ini, dan jangan lupa follow channel Infobank TV agar makin melek ekonomi dan keuangan.